Halo Sobat Pop Now. Kalau ngomongin dunia hiburan sekarang, rasanya nggak bisa lepas deh dari K-pop. Bisa dibilang sekarang ini adalah momen paling seru buat para K-popers. Banyak konser besar, comeback, brand collab, dan juga hal-hal trending yang akibat terkena arus K-pop. Tahun 2025 ini banyak konser besar di Indonesia, seperti Blackpink yang akan mampir ke Jakarta dalam rangkaian tur dunia mereka Deadline pada tanggal 1 dan 2 November 2025. Super Junior juga akan kembali menyapa Elf Indonesia dalam rangkaian konser 20 tahun Anniversary Tour Super Show 10 pada tanggal 5 dan 6 September 2025. Dan masih banyak konser besar dari idol K-pop Indonesia yang tentunya membuat para fans excited menunggunya. Ditambah lagi, di tahun 2025 ini, banyak idol yang baru debut. Seperti Kartis yang resmi debut pada 18 Agustus kemarin sebagai boy group dari naungan Big Hit Music yang juga menaungi grup K-pop besar seperti BTS dan TXT. Ada juga Haechan NCT yang melakukan debutnya sebagai artis solo dengan album Taste yang akan rilis September mendatang. Atau banyak juga idol yang melakukan comeback besar di tahun ini seperti Treasure yang akan comeback dengan mini album ketiga mereka yang bertajuk Love Pulse. Kemudian ada juga Zero Base One yang akan comeback dengan full album pertama mereka yaitu Never Say Never. Keramaian dan aktifnya dunia K-pop saat ini bukan hanya jadi momen berharga bagi para fans, tapi juga peluang emas bagi banyak brand untuk masuk lebih dekat dengan pasar. Karena sekarang kalau ngomongin K-pop gak melulu soal musik, konser, atau dance performance aja. Pengaruhnya jadi jauh lebih luas. Coba deh lihat sekitar. Dari gaya berpakaian fans di konser, tren makeup ala idol, sampai brand lokal yang ramai collab sama grup K-pop favorit anak muda. Fenomena ini bikin kita sadar satu hal, K-pop udah bukan sekedar musik, tapi juga gaya hidup. Nah, pertanyaannya, kenapa ya pengaruh K-pop bisa sebesar dan sejauh ini? K-pop idol bisa dibilang trendsetter global. Gak cuma saat manggung dengan kostum panggung yang glamor, tapi juga di moment of stage sehari-hari mereka. Dari outfit untuk sekedar datang ke bandara, gaya berpakaian idol selalu jadi sorotan. Fenomena ini bahkan melahirkan istilah airport fashion, di mana outfit idol di bandara bisa langsung diangkat di media dan jadi inspirasi gaya sehari-hari buat fans. Contohnya gaya oversized shirt dan baggy jeans yang sering dipakai idol pria seperti Hyunjin Stray Kids, Yeonjun TXT, dan Nicky Hypen. Di Indonesia, gaya ini langsung ngeblend ke budaya thrift shopping dan jadi identitas street style anak muda. Sementara, idol wanita dengan preppy look atau mix and match colorful outfit ikut mendorong brand lokal fashion membuat koleksi pakaian yang mirip. Fenomena ini menunjukkan gimana budaya K-pop gak cuma hype di musik, tapi juga kasih pengaruh besar di industri fashion. Gaya idol yang awalnya cuma jadi pakaian mereka sehari-hari, sekarang udah jadi referensi global yang masuk ke gaya hidup anak muda di berbagai negara termasuk Indonesia. Pengaruh K-pop tentunya nggak hanya pada dunia fashion. Dunia kecantikan pastinya juga ikut terbawa arus. Dulu standar kecantikan global banyak dipengaruhi budaya barat, tapi sekarang arah panahnya jelas mengarah ke Korea Selatan. Istilah glass skin bukan lagi sekedar tren semata, tapi sudah jadi standar baru kecantikan yang ingin dimiliki banyak orang. Lihat saja bagaimana Won Young Ive selalu tampil dengan kulit semengkilap kaca atau Minji New Jeans dengan gaya makeup natural namun tetap terlihat flawless dan youthful. Membuat jutaan penggemar ingin menirunya sehingga para influencer di Indonesia pun ikut meramaikan tren ini. Mulai dari beauty vlogger sampai TikTok kreator, mereka berlomba-lomba mereplikasi idol makeup look, membuktikan kalau pengaruh kecantikan Korea sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Fenomena ini juga memberikan dampak pada brand lokal yang akhirnya banyak beradaptasi. Bukan hanya soal produk, tapi juga desain packaging yang kini terasa lebih clean, minimalis, dan penuh nuansa K-beauty. Campaign promosi pun sengaja dibuat dengan vibes ala Korea, supaya terasa lebih relevan di mata Gen Z yang sering menjadi target mereka. Berdasarkan survei K-Data Insight Center atau KIC, menunjukkan 45,9% penggemar K-pop di Indonesia lebih mudah mengingat sebuah produk atau brand ketika melihat idol yang menjadi brand ambasador mereka.
Brand lokal seperti Scarlett, MS Glow, dan White Lab bahkan menjadi top seller karena mereka menggandeng idol K-pop seperti Twice, Cha Eun-woo, dan Sehun sebagai brand ambassador. Di sektor makanan dan minuman, Lemonilo yang berkolaborasi dengan NCT Dream terbukti sukses meningkatkan brand recall. 21% responden langsung ingat produk ketika melihat idolanya. Ini menunjukkan bahwa idol bukan sekedar entertainer. Mereka adalah influencer gaya hidup yang mampu membentuk pilihan konsumen di Indonesia. Dalam strategi brand promotion dan marketing, kolaborasi dengan idol K-pop terbukti menjadi langkah efektif untuk menciptakan kedekatan emosional antara produk dan konsumen. Kehadiran idol dalam campaign tidak hanya meningkatkan brand awareness, tetapi juga memberikan validasi sosial yang memperkuat kepercayaan audiens terhadap sebuah brand. Dengan daya tarik visual, pesona yang relatable, dan basis penggemar yang loyal, idol K-pop mampu mendorong engagement tinggi di berbagai platform digital. Hal ini menjadikan mereka sebagai katalis dalam membangun citra positif, mempercepat penyebaran pesan sehingga meningkatkan niat beli konsumen. Dari fashion, beauty, sampai strategi brand lokal, jelas banget kalau K-pop udah jadi lebih dari sekedar musik. Ia hadir sebagai budaya global yang membentuk tren, gaya hidup, bahkan cara kita melihat sebuah brand. Jadi Sobat Pop Now, kalau ditanya lagi, kenapa K-pop bisa sebesar dan sejauh ini? Jawabannya jelas karena K-pop hidup di setiap detail keseharian kita. Dari cara kita berpakaian, merawat diri, hingga memilih brand yang kita pakai. Nah, menurut kamu, pengaruh K-pop di Indonesia ini lebih banyak memberikan dampak positif atau justru bikin kita terlalu konsumtif? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe serta follow Pop Now di YouTube, Instagram, dan TikTok biar kamu gak ketinggalan bahasan seru seputar tren musik, digital culture, dan kreativitas anak muda Indonesia.